Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal aliran campuran pada cair di dalam pipa. Nah, di sini kita punya sebuah sistem pemompaan selari antara dua reservoir 1 dan reservoir 2 yang dihubungkan oleh pipa 8 inch dan sebuah pompa. Nah, beda ketinggian dari kedua permukaan fluida di dalam masing-masing reservoir adalah 15 meter. Lalu reservoir ini keduanya terbuka sehingga terhubung dengan atmosfer. Nah, fluida yang ada di dalam reservoir ini memiliki merupakan campuran antara air dengan butiran batu bara yang dengan konsentrasi 10%. Gravitasi spesifiknya 1,4. Oke. Pipa sisi suction ini panjangnya 15 meter dan pipa sisi discharge panjangnya 180 meter. Nah, perbedaan ketinggian permukaan dari kedua reservoir ya 15 meter sudah. Lalu debit selari yang diinginkan untuk ditransportasikan ini sebesar 4.500 liter per menit. Oke. Kekasaran pipa suction dan discharge adalah 0,046 dan jumlah komponen perpipaan ini sama dengan yang ada di gambar. Jadi di sini ada inlet, di sini valve, ini belokan atau bench, lalu di sini ada outlet. Oke. Dan koefisien kerugiannya seperti ada di sini. Ya. Nah, jika campuran dapat dianggap sebagai campuran homogen, maka tentukan head pompa yang dibutuhkan. Jadi di sini kita akan asumsikan bahwa campurannya berupa campuran homogen. Oke. Nah, sebenarnya pada analisis yang real ini kita harus cek dulu ya apakah rezim alirannya yang terjadi gitu ya. Jadi ini biasanya harus kita cek dulu dengan menghitung CT per CA. Seperti itu. Tapi di sini kita bisa asumsikan bahwa alirannya adalah homogen. Oke. Baik, kita kerjakan. Pertama, kan diketahui. Oke. Yang pertama adalah D, gitu ya. Ini D-nya adalah 8 inch. Kita bagi dengan 12 bit ya. Lalu kemudian konsentrasi massa Cw ini 10%, 0,1. Lalu gravitasi spesifiknya gamma ini 1,4. Oke. Lalu L1-nya ini 15 meter. Oke. Ini kita ubah ke meter saja ya. Ini 8 inch kali misal 2,54, 0 kali 0,01. Ya, ini L2-nya 180. Oke. Nah, delta Z-nya adalah 15 meter. Oke. Satu ini itu. Lalu I-nya adalah 4.500 liter per menit.
Jadi dari liter ini kita ubah ke meter kubik per second. Oke. Jadi 4.500 ini kita kalikan 0,001 ke meter kubik. Oke. Menit kita jadikan detik ya, ini dibagi 60. Nah, E-nya kekasaran pipa dan discharge 0,04. Oke. Baik, ini kita import sudah ya kan variabel nilai. Oke, tabelkan. Oke, pertama pipa. Oke, TR di nomor satuannya konsentrasi berat. Oke, ya ini kita rounding angka di belakang koma. Oke, lalu kemudian gamma. Oke, specific gravity. Ada satuannya. Oke. Lalu kekasaran pipanya 0,46 mm. Ini kita jadikan kekasaran pipa epsilon satu. Oke, ini kita rounding. Oke, meter. Beda elevasi
delta Z ya. Delta Z satuannya meter. Bit di nomor satuannya. Oke. Oke, lalu kemudian setelah debit eh, panjang pipa, panjang suction itu ya. Lalu panjang pipa discharge kedua. Oke, ya. Ya, seperti ini. Oke, diketahuinya. Lalu tentukan yang harus ditentukan head pompa yang dibutuhkan untuk memompa selari sesuai dengan debit yang diinginkan. Hitungan ada di sini. Nah, jadi kita akan buat volume atur, oke, mulai dari titik 1 sampai ke titik 2. Jadi melingkupi seluruh eh, eh, reservoir dan pipa serta pompa. Oke. Ya, ini adalah volume atur yang kita gunakan. Jadi kita definisikan volume atur dari titik 1 hingga ke titik 2. Oke. Mengapa demikian? Karena pertama informasi tekanan yang tersedia di permukaan titik 2 dan titik 1 dan yang diketahui adalah beda ketinggian antara titik 2 dengan titik 1. Oke. Jadi informasi yang tersedia adalah antara titik 1 dengan titik 2. Jadi untuk memudahkan perhitungan, kita buat volume atur yang melingkupi titik 1 sampai ke titik 2. Ya. Nah, kita bisa tuliskan kesetimbangan energi antara titik 1 dan 2. Oke. Ya, kita akan coba gunakan
Oke. Ya, kita akan gunakan persamaan yang sudah kita berikan sebelumnya dari materi di video sebelumnya. Oke. Ya, di sini kita akan copy dari sini. Oke. Oke. Karena tidak ada turbin, maka head turbin kita hapuskan. Oke. Head pompa kita pertahankan. Nah, ini yang dicari ya. Oke. Jadi persamaan kita bentuknya seperti ini. Lalu kemudian yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan supaya kita bisa mendapatkan persamaan. Oke. Ya, seperti ini. Ini P2 dikurangi P1. Oke, lalu ini 2 dikurangi V1 kuadrat. Lalu di sini 2 dikurangi. Oh ya. Oke. Jadi ini formula untuk head pompanya. Oops, sorry. Ini belum ada minusnya. Nah, karena reservoir 1 dan 2 diasumsikan sebagai reservoir tak hingga, maka oke, adalah reservoir terbuka, diasumsikan sebagai reservoir tak hingga. Maka yang pertama konsekuensinya adalah P1 ini sama dengan P2 dengan P atmosfer. Oke. Karena terbuka, jadi tekanan di atas permukaan atur ini adalah tekanan atmosfer. Oke. Nah, yang kedua ini P1 sama dengan P2 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau hasil ini kita substitusikan kembali ke persamaan head pompa ini, oh ya, ini untuk membedakan dengan head pompa yang tersedia, kita akan memberikan REC gitu ya. REC itu singkatan dari required, ya, atau yang dibutuhkan. Oke. Nah, substitusi kedua kondisi pada keseimbangan energi menghasilkan, oke,
Ini P1 dan P2 kita ganti PATM. Oke. Lalu V1 V2 ini menjadi 0. Dengan demikian kedua suku ini menjadi hilang. Ini tinggal delta Z. Nah, jadi persamaan akhirnya jadi seperti ini. Delta Z ditambah head loss. Oke. Nah, head loss dapat ditentukan menggunakan persamaan atau perhitungan untuk aliran mungkin. Oke. Nah, jadi untuk bisa menghitung head loss, pertama kita harus bisa menghitung FM. Oke. Untuk menghitung FM kita harus menghitung rho M dan kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan sudah tersedia. Kita harus menghitung rho M dan mu M. Oke. Nah, untuk menghitung rho M kita harus tahu rho solid, ya. Nah, rho solid ini nanti sama dengan SS kali rho air, ya. Oke. Jadi yang pertama adalah hitung rho solid, oke. Rho solid ini nanti sama dengan rho air, oke. Oke. Nah, kita belum masukkan di sini konstantanya. Oke. Coba kita masukkan ya. Air standar ini ya, 1000 standar water density. Oke. 1000. Oke, ini hitungannya ya. Solid density sama dengan gamma nomor 1 bintang water density. Oke. Ya, coba kita tampilkan ya. Hitungannya kita copy dari sini kode programnya. Oke. Kita akan coba copy. Solid density rho S STR di sini solid density
gram per. Oke, ini harus kita double. Oke, oops. Oh ya, lupa. Depannya belum diberi tanda. Oke, nah setelah kita hitung massa jenis air, massa jenis padatan, oke. Yang kedua adalah hitung oke. Nah, balik lagi ke sini, kita butuh SS dan JW. Oke, ini. Oh ya, ini ada kesalahan ya. Specific gravity ini adalah yang salah. Ini lambangnya salah. Oke. Ini adalah S. Oke. Nah, oke. Ini kita ganti S. Oke. Lalu kita hitung massa jenis campuran mixture density. Oke. Hitung massa jenis campuran rho M. Oke. Nah, kita pinjam dari sini ya. Ya, kita copy. Ya. Ya. Oke. Oke. Lalu kemudian kita masukkan ini adalah solid density dibagi dengan S tambah konsentrasi berat dikurangi S kali konsentrasi berat. Oke. Mixture density M. Ya, seperti ini. Mixernya lebih kecil ya, karena sesuai dengan kadar solidnya. Oke. Karena ini tercampur dengan air. Oke, dan massa jenis air standarnya 1000. Oke. Nah, setelah menghitung mixture density, kita harus menentukan mixture viscosity, ya. Oke. Nah, kita belum punya data viskositas air ya di sini. Oke, ya kita masukkan di sini.
misal konstanta berikut. Air standar ini 1000 kilogram per meter. Oke. Viscosity air oke. Kita cari ya viscosity. Oke. Kita gunakan ini ya 1,0518. Oke, pascal second. Ya, misal temperatur ya 10 pangkat 10 pangkat 3 Newton apa? Oke. Ups. Ini kita oke. Water viscosity-nya 0,001. Oke. Nah, dari sini kita hitung. Oke. Kalau kita lihat formula ini, formula viskositas campuran, ini yang digunakan adalah CV. Nah, sementara kita belum punya CV, kita harus hitung dulu CV-nya. Kita baru punya CV. Oke. Jadi sebelum masuk ke perhitungan massa jenis, perhitungan viskositas, kita harus hitung konsentrasi volume. Oke. Nah, formulanya ada di sini ya. Oke. Kita akan gunakan formula dalam bentuk kedua. Oke. Volume concentration itu dibagi S nomor 1 dibagi dengan CW
dikurangi ditambah. Oke. Nah, dari sini kemudian hitung viscosity mu m. Oke. Ah, formulanya ada di sini ya. Kita copy lagi. Ya. Jadi ini adalah water viscosity kali 1 ditambah 2,5 konsentrasinya kita ubah ya. Ini begini meningkat 0,05 bintang P nomor 1 kuadrat tambah 0,0273 bintang mat dot eksponen 16,6 bintang P nomor 1. Oke. Ya. Sorry, water viscosity-nya belum terdefinisi ya. Kita run lagi diketahui. Nah, kolom diketahui kita run. Ya. Oke. Lalu kemudian ini kita density. Ini kita ganti ya, perhitungan ketiga ini adalah volume concentration P P ada satuan. Oke. Lalu selanjutnya adalah mixture viscosity. Viscosity ini adalah mu m viscosity. Ya, kita tandai ini nomor. Oke. Nah, ini satuannya adalah Newton sekon per meter persegi. Pembulatannya terlalu sedikit ya. Kita bulatkan ke 4. Ya. Nah, kalau kita lihat viscosity campurannya lebih besar ya. 0,0012. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung mixture viscosity, ini langkahnya mirip ya. Kita hitung Reynolds number atau bilangan Reynolds campuran. Oke, seperti ini. Formulanya kita copy lagi dari atas ya. Seperti ini. Oke. Masuk ke sini. Ya. REM 1
Oke, mixture density nomor satu, rho bintang V-nya ya. Oh, kita belum belum tahu V-nya. Oke, eh, kita akan hitung dulu kecepatan ya di sini ya. V nomor satu ini adalah Q nomor satu dibagi A pipa ya. Oke, A pipa nomor satu ini mat dot I dibagi 4,0. Oke, bintang D nomor satu kuadrat. Oke, jadi ini V nomor satu bintang D nomor satu dibagi dengan mixture viscosity. Ya, kita Reynolds number REM. Oke, ya kita dapatkan mixture Reynolds number-nya. Sebelumnya kita cek dulu ya, perhitungan yang lain kita tampilkan juga. Misal luas penampang pipa AB A pipa satuannya adalah meter persegi, lalu kecepatan aliran V ini meter per second. Ya, oke, ini mixture Reynolds number. Oke, lalu selanjutnya ini hitung kecepatan aliran ya. Ya, V Q dibagi A pipa. Oke. Lalu kemudian tentukan faktor gesekan tampungan. Ini adalah FM. Nah, kita akan gunakan formula Hallan. Oke, untuk memudahkan perhitungannya. Oke, kita akan gunakan formula Hallan. Oke, ya.
Nah, kita akan pinjam definisi formula Haaland dari materi sebelumnya. Oke, ya, definisi fungsi formula Haaland. Oke, kita buat di atas ini. Ya, 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 kita panggil di sini M. Ini adalah Haaland. Ini D nomor 1, epsilon nomor 1, REM. Oke. Nah, kemudian ini kita copy. Kita tampilkan datanya di bawah. Ini adalah mixture friction factor. Oke. Atau FM. Oke. Ya, kita dapatkan 0,02. Oke. Nah, lalu kemudian kita hitung K total. Ya, sama seperti sebelumnya. Ini pipanya dapat kita anggap terhubung seri. Hitung koefisien kerugian total. Ya, K total. K total ini adalah K major ditambah K minor. Oke. Nah, karena pipa suction dan pipa discharge diameternya sama, maka K majornya ada 1 ya. Ini 1 saja. K major ini adalah oke. K majornya ini nanti L1 tambah L2. Oops, sorry. Gitu ya. FM. Oke. Nah, oke, ini nanti seperti ini. Karena diameternya sama, oke, jadi kita langsung gabungkan seperti ini. Oke. Lalu K minornya ini kita bisa lihat dari sini ya. Dari diketahui. Yang pertama adalah entrance. Oke. K untuk inlet. Lalu K elbow. Oke. Kalau kita lihat di sini elbow-nya, valve dulu ya, sorry. K valve dulu. Valve ditambah 2 kali K elbow. Ini adalah elbow ya, atau bench ini sama dengan elbow. Kan bench elbow. Oke. Ditambah K elbow, ditambah K exit. Oke. Ya. Satu koma. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung K totalnya. Oke. K major nomor 1.
Oke, ini adalah FM nomor 1, bintang L1 ditambah L2 nomor 2 ditambah D nomor 1 plus 2 nomor 1. Oke. Nah, K minor, oke, nomor 1, kita cek ya di atas. Oh, ternyata belum dimasukkan ya. Oke, coba kita masukkan. K inlet nomor 1, 0,5. K valve nomor 1, ya ini adalah 15,4. K elbow nomor 1, 1,38. Lalu K exit nomor 1, ini adalah 1,0. Misal tabel data variabel aliran dan parameter pipa. Oke, ini adalah tabel konstanta. Tabel konstanta massa jenis air, standard water density, ini teks kilogram per meter. Ya, ups, oke. Ya, ternyata kita tidak bisa membuat dua tabel ya. Ya, ini kita
Oh, sebentar. Oke. Water viscosity. Oke, viscosity uh, Newton second per meter persegi. Oke, ya, ya. Lalu selanjutnya kita hitung, eh, kita tentukan K minornya ya. Ini adalah inlet nomor 1 ditambah K valve nomor 1 2 K LU nomor ditambah K X. Oke, kita tidak kalikan dengan rasio diameter karena ini pipanya diameternya sama. Oke, jadi nanti diref per DI-nya akan sama dengan 1. Oke, lalu K total nomor 1 ditambah K major nomor 1. Oke, oke. Lalu kita catat di sini ya. Kerugian total total ya seperti ini. Lalu kita hitung head loss nomor 1. Ini adalah total nomor 1 bintang kuadrat dibagi dengan 2 bintang. Ya, head loss L loss nomor 1 satuannya meter. Oke, ya head lossnya segini 9,52. Oke, kita lanjutkan nih. Nomor 9, hitung head loss L. Kita akan pinjam formula Darcy-Weisbach dari kita tandai dengan M ya, untuk menunjukkan kalau ini head loss untuk campuran. Seperti ini. Lalu yang terakhir adalah setelah menghitung head loss, langkah ke-10 adalah hitung head pompa sesuai dengan persamaan di atas.
Ya, oke, kita gunakan persamaan. Ya, head pompa. Oke, ini adalah delta Z nomor 1. Oke, ditambah oke. Nah, head pompa yang ini adalah HP rack gitu ya. Ya, ya. Jadi head pompa yang dibutuhkan adalah 24,52 meter. Oke. Jadi ada jumlah dari head loss dengan head ketinggian 15 meter. Ya, jadi ini head pompa yang dibutuhkan. Baik, ini video tutorial kita selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.